Wah, gila sih. Kalian pernah nggak sih ngerasain pengen banget pergi ke suatu tempat tapi nggak dibolehin sama orang tua? Pasti pernah kan? Aku juga gitu. Namaku Budi. Dan aku punya cerita seru sekaligus menegangkan yang mau aku bagi ke kalian. Cerita tentang nekat, petualangan, dan pelajaran berharga. Jadi gini, waktu itu lagi liburan sekolah. Teman-temanku, si Rian sama si Dito, ngajakin aku buat camping di hutan pinus sejuk. Katanya tempatnya keren banget buat foto-foto. Wah, aku langsung semangat dong. Masalahnya, pas aku izin ke ibu, jawabannya udah bisa ditebak. Nggak boleh, Budi. Hutan itu bahaya. Kamu masih terlalu kecil. Lagian, cuaca lagi nggak menentu. Yah, kecewa banget rasanya. Seharian aku cemberut di kamar. Rian sama Dito terus-terusan kirim pesan. Gimana, Bud? Jadi, masa nggak ikut sih? Nggak seru ah. Aku makin galau. Di satu sisi, aku nggak mau ngecewain teman-temanku. Di sisi lain, aku takut sama ibu, tapi rasa penasaranku lebih besar. Akhirnya, aku bikin keputusan paling nekat dalam hidupku. Malam itu, aku pura-pura udah tidur. Pas jam 11 malam, aku siapin tasku diam-diam. Center, makanan ringan, jaket, semua aku masukin. Aku bahkan ngambil peta hutan pinus sejuk yang ada di laci ayah. Dengan menggendap-indap kayak ninja, aku keluar lewat jendela kamar. Di depan gang, Rian dan Dito udah nungguin pakai motor. Jantungku deg-degan banget antara takut ketahuan dan excited mau berpetualang. Akhirnya, datang juga loh, kata Rian. Siap jadi petualang sejati? Dito menimpali sambil tertawa. Siap dong, jawabku mantap. Padahal, dalam hati was-was, perjalanan ke kaki hutan lumayan jauh. Udara malam dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Begitu sampai, suasana langsung berubah. Hutan di depan kami kelihatan gelap banget dan sunyi. Cuma ada suara jangkrik sama hembusan angin yang bikin bulu kuduk berdiri. Kami parkir motor di dekat warung yang sudah tutup, lalu mulai jalan masuk ke dalam hutan. Awalnya sih seru-seru aja. Kita jalan sambil bercanda, nyorot sana-sini pakai senter. Lihat tuh, ada kunang-kunang, seru Dito. Kita ngikutin cahayanya, makin masuk ke dalam hutan. Kita ngerasa hebat banget, kayak di film-film petualangan. Aku yang pegang peta, merasa jadi pemimpin. Padahal, jujur aja, aku nggak terlalu ngerti cara bacanya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, kita mulai capek. Ini kita mau kemana sih? Kok nggak sampai-sampai ke area campingnya? Tanya Rian. Aku buka peta lagi, berusaha kelihatan tenang. Sabar, bentar lagi juga sampai. Lewat sini nih, kayaknya aku menunjuk ke sebuah jalan setapak yang lebih kecil. Tapi, jalan itu malah membawa kami ke tempat yang makin rimbun dan gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bunyi ranting patah, desau angin yang aneh. Dito mulai panik. But, kayaknya kita salah jalan deh. Balik aja yuk. Aku masih keras kepala, nggak mungkin salah. Peta ini nunjukin ke arah sini kok. Aku sok yakin. Padahal aku sendiri udah mulai ragu. Tiba-tiba aku kesandung akar pohon dan jatuh. Peta yang aku pegang terlepas dan jatuh ke genangan lumpur. Pas aku ambil, sebagian petanya sobek dan kotor. Nggak bisa dibaca lagi. Nah, disinilah kepanikan yang sesungguhnya dimulai. Kita bertiga terdiam. Saling lihat-lihatan dengan wajah pucat, gelap, dingin, dan gak tahu arah. Suara Rian gemetar. Gimana nih, kita tersesat? Aku merasa bersalah banget. Ini semua gara-gara kenekatanku. Kalau aja aku nurut sama ibu, kita coba buat balik ke jalan semula. Tapi semua jalan setapak kelihatan sama. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, seolah-olah mengurung kita.
Baterai senter Ryan mulai kedap-kedip, makin redup. Aduh, gawat. Makanan ringan yang kita bawa juga udah habis. Rasa lapar, dingin, dan takut jadi satu. Di tengah keputusasaan, aku teringat sesuatu yang pernah ayah bilang, kalau tersesat di hutan, jangan panik. Cari aliran sungai dan ikuti arusnya ke hilir. Biasanya akan menuju ke perkampungan. Teman-teman, dengerin, kataku. Kita harus cari sungai. Ayahku pernah bilang begitu. Awalnya mereka ragu. Tapi karena nggak ada pilihan lain, mereka setuju. Kita mulai jalan lagi. Lebih hati-hati sambil menajamkan telinga. Dan benar saja, nggak lama kemudian kita mendengar suara gemericik air. Itu adalah suara paling indah yang pernah aku dengar. Kita lari ke arah suara itu dan menemukan sebuah sungai kecil. Tanpa pikir panjang, kita langsung mengikuti aliran sungai itu. Perjalanannya nggak mudah. Kita harus melewati bebatuan licin dan semak belukar. Kakiku lecet, bajuku basah kuyup, tapi kita nggak menyerah. Harapan mulai muncul lagi. Setelah berjalan mungkin sekitar 1 jam lebih, dari kejauhan kita melihat cahaya lampu. Bukan lampu senter, tapi cahaya lampu rumah. Kita langsung teriak-teriak, minta tolong. Tolong, tolong. Beberapa warga desa yang sedang ronda malam mendengar teriakan kita, mereka langsung datang menghampiri dengan senter yang lebih terang. Loh, ada anak-anak? Kenapa kalian di sini malam-malam? Tanya seorang bapak. Kita langsung menceritakan semuanya sambil menangis. Lega banget rasanya akhirnya ketemu orang. Bapak-bapak itu baik banget. Mereka kasih kita minum hangat dan makanan. Mereka juga yang menghubungi orang tua kami. Bisa kalian bayangin gimana paniknya orang tua kami. Nggak lama, mobil ayah datang. Begitu melihatku, ibu langsung lari dan memelukku erat banget. Aku nggak pernah lihat ibu sekhawatir itu. Ayah juga, wajahnya kelihatan marah. Tapi lebih dominan raut leganya. Malam itu, aku nggak dimarahi habis-habisan. Mungkin mereka terlalu lega karena aku, Rian, dan Dito selamat. Besoknya, barulah sidang dimulai. Aku duduk di ruang keluarga, diapit ayah dan ibu. Ayah bicara dengan tenang, tapi tegas. Budi, ayah dan ibu melarang kamu bukan karena nggak sayang atau mau mengekang. Justru karena kami sangat sayang, kami tahu bahayanya, dan kami nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Ibu menambahkan, lain kali, kalau mau pergi, bicarakan baik-baik. Kalau memang belum boleh, pasti ada alasannya. Jangan nekat dan bohong kayak kemarin. Ibu semalaman gak bisa tidur, cuma bisa berdoa kamu baik-baik saja. Aku cuma bisa menunduk dan menangis. Aku minta maaf sedalam-dalamnya. Aku janji nggak akan mengulangi perbuatanku lagi. Kejadian itu benar-benar jadi pelajaran paling berharga buatku. Teman-teman, dari ceritaku ini, aku mau bilang, seringkali kita ngerasa orang tua itu kolot, nggak asyik, suka ngelarang-larang. Padahal, larangan mereka itu bentuk cinta dan perlindungan. Mereka lebih berpengalaman dan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, kalau kalian punya keinginan, coba deh komunikasikan dengan baik. Dengerin alasan mereka. Kalaupun akhirnya enggak diizinkan, jangan langsung marah dan nekat. Mungkin memang belum waktunya. Atau ada cara lain yang lebih aman. Percaya deh, restu dan izin orang tua itu penting banget. Jangan sampai penyesalan datang terlambat kayak yang aku alami. Petualangan itu seru, tapi keselamatan jauh lebih penting. Apalagi kalau petualangan itu dimulai dengan kebohongan. Hasilnya nggak akan pernah baik. Jadilah anak yang bisa dipercaya. Ya? Oke, segitu dulu cerita dari aku. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa ya, selalu sayangi dan hormati orang tua kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.